Pada kali ini, artikel yang akan kita bahas adalah tentang investor ya. Jadi mengapa jadi investor? Sebelumnya kita telah membahas tentang toko roti A yang penjualannya 10 juta per bulan dan pengeluarannya 8 juta per bulan, keuntungan 2 juta per bulan, laba setahun menjadi 24 juta. Itu adalah hasil dari 2 kali 12 bulan, 24 juta, dan dijual pemiliknya 100 juta. Yang di toko B itu penjualan 8 juta, pengeluaran 4 juta, keuntungan 4 juta per bulan, dan laba setahunnya adalah 48 juta. Dijual pemiliknya 300 juta. Dan kita diperhadapkan pilihan di antara duanya mana yang akan kita beli ya, apakah toko roti A atau toko roti B. Ya, kita memilih toko roti A. Ya, walaupun laba bersih setahunnya lebih kecil daripada toko B. Ya, karena ketika kita membeli toko roti A, modal kita kembali dalam waktu 100 juta dibagi 24 juta 4,17 tahun. Tetapi kalau kita membeli toko roti B, kembali modal kita itu setelah 300 juta dibagi 48 juta, yaitu 6,25 juta. Jadi kita bukan hanya memperhatikan labanya saja, tetapi kita juga harus memperhatikan harga yang dijual kepada kita. Ya, itu adalah simpelnya, sederhananya tentang berinvestasi, menjadi investor. Ya, kalau misalnya kita memiliki satu toko roti A, ya mungkin kita punya dana sebesar 100 juta, ya, itu bisa kita lakukan. Artinya kita juga harus turun langsung. Tapi kalau kita menjadi investor dari toko roti A yang misalnya dijual di Bursa Efek Indonesia, makanya kita bisa membeli beberapa bagian ya, tanpa harus kita memperbanyak diri. Artinya kita mempercayakan kepada manajemen perusahaan ya, dan kelipatan modal kita menjadi bisa lebih daripada 100 juta. Lebih mudah melipat gandakannya daripada kita dari nol membangun usaha toko roti A. Ya, semakin banyak persentase kepemilikan kita pada suatu perusahaan di perusahaan terbuka, maka semakin besar keuntungan kita di sana. Itu segi enaknya ya, berinvestasi. Jadi kita juga perlu tahu bahwa alur pikir kebanyakan orang itu untuk yang berinvestasi itu hanya sedikit ya. Ya, karena orang tidak tahu banyak tentang investasi. Kenapa? Karena pendidikan tentang keuangan sedikit ya, diajarkan mulai dari seseorang dari kecil. Bahkan anak-anak itu kebanyakan diajar tentang kecerdasan, cara menghafal ya, cara menghitung dan lain-lainnya, tetapi tidak pernah diajarkan tentang keuangan ya. Dan bahkan ada beberapa keluarga yang menganggap mengajarkan keuangan kepada anaknya adalah sesuatu yang tidak pantas ya. Yang kebanyakan orang tahu bahwa seseorang harus bekerja ya, sekeras mungkin ya, dan itu menjadi keharusan dalam hidupnya ya. Dan kebanyakan orang berpikir bahwa mereka bekerja untuk mencari uang ya, yang akan dipergunakan untuk hidup mereka ya. Mungkin karena tekanan pekerjaan yang sangat besar, mereka hampir lupa bahwa mereka sebenarnya punya kemampuan cara berpikir bila dilatih, sehingga kehidupan mereka lebih ringan, lebih enak, dan lebih sederhana, sehingga
mereka dapat melakukan hal lain, dan waktu mereka bukan hanya untuk pekerjaan saja. Di beberapa kebanyakan orang adalah pekerjaan lebih penting daripada keluarga. Mungkin beberapa orang merasa bahwa mereka tetap mementingkan keluarga, tapi kenyataannya mereka kurang mementingkan keluarga karena waktu mereka sangat banyak dalam pekerjaan. Bukan karena keinginan mereka sebenarnya, tetapi karena pekerjaan yang berat, pekerjaan yang banyak menyita waktu mereka, sehingga mereka tidak mampu menyediakan waktu untuk keluarga. Ya, kebanyakan orang berpikir bahwa mereka tidak punya jalan yang lain. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar bahwa selalu ada kesempatan yang lain, cara yang lain, ya, cara yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan pada saat ini. Sehingga tidak ada waktu tersisa selain untuk bekerja. Ya, itu yang perlu kita hindari sebenarnya, kan, alur pikiran kebanyakan orang. Ya, investor itu cara berpikirnya sedikit berbeda, bahwa dia menggunakan uangnya untuk bekerja bagi dia, tetapi bukan memberikan waktunya yang begitu berharga untuk uang. Kebalikannya, tetapi investor menginvestasikan uangnya untuk menghasilkan uang. 4 tipe orang dalam sisi pekerjaan. Yang pertama adalah tidak punya waktu dan uang. Itu adalah karyawan gaji rendah. Ini adalah karyawan yang memiliki waktu yang untuk hanya bekerja, karena sedikitnya uang yang dihasilkan sehingga dia harus bekerja terus menerus, ya, sehingga tidak punya waktu untuk hal yang lain, ya. Yang kedua adalah tipe orang dalam pekerjaan adalah punya waktu tapi tidak punya uang. Ini adalah orang yang pengangguran. Ketika seseorang tidak punya pekerjaan, mereka menjadi punya waktu tapi tidak punya uang karena mereka tidak bekerja. Tipe ketiga adalah tipe orang yang tidak punya waktu tapi punya uang. Ini adalah orang biasanya pengusaha yang tidak tersistem usahanya, ya, atau karyawan bergaji tinggi. Mereka bisa saja mempunyai uang, tetapi karena pekerjaan usaha yang membutuhkan waktu mereka tidak punya waktu untuk melakukan hal selain bekerja dan bekerja. Tipe yang keempat adalah punya waktu dan punya uang. Ini adalah investor mapan, karena setelah mereka belajar banyak hal tentang investasi, sehingga uang mereka investasikan untuk perusahaan terbuka, untuk menghasilkan keuangan yang cukup yang mereka butuhkan dalam sehari. Semakin banyak aset mereka yang mereka perbanyak melalui investasi, semakin banyak waktu mereka untuk mereka lakukan sesuai dengan keinginan mereka. Tentunya tetap bahwa waktu yang kita gunakan lebih baik untuk hal yang positif, ya, karena itu akan meningkatkan semangat kita untuk hidup, ya, untuk nilai kita, arti kita untuk hidup, ya. Kelebihan dari investor adalah bisnisnya dapat diwariskan, ya. Yang kedua, semakin mapan maka semakin mudah hidupnya. Semakin mapan aset yang dimilikinya, maka semakin mudah hidupnya, ya, untuk bermanfaat bagi orang lain, untuk melakukan banyak hal bagi orang lain, ya. Yang ketiga, memiliki banyak waktu yang dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, ya. Yang pertama tadi dapat diwariskan, ya, artinya kita dapat membuat generasi selanjutnya lebih mudah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi banyak orang, sehingga sebenarnya kita juga bisa mengajar generasi kita untuk tidak mementingkan diri tetapi mementingkan orang lain juga, apa yang perlu mereka lakukan untuk membantu orang lain, ya, sehingga semakin banyak orang hidup bahagia dan tidak ketakutan soal keuangan.
Demikian sharing yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.